Halo, selamat malam. Selamat datang di horror sessionnya podcast Pinggir Sawah. Halo, selamat malam. Selamat datang kembali di horror sessionnya PPS. Balik lagi bareng gua, Wicak Tebo. Dan kali ini saya bersama dua orang teman sekaligus sahabat lama saya. Ada Kritol dan Bapak Letong. Perkenalkan diri sendirilah. Silakan Tol. Saya Zulkiram. Wah, iya benar, Zulkiram. Saya salah memperkenalkan nama. Iya, tapi pertemuan kami itu berawal dari nama Kritol. Oh iya Karena benar. kita ketemunya di lapangan, Iya kita benar. pakai nama lapangan sesuai dengan karakter orangnya. Iya, dan gue menggabungkan dua nama juga antara Wicak dan Tebo. Wicak nama asli, Tebo nama lapangan. Asik ya. Jadi gue gabungkan dua nama itu. Gitu. Pakai nama Tebo atau Bukit nih? Berarti tiga dong. Bukit itu kan lu yang pada buat. Oh, iya. Bukan lapangan gua. Nama lapangan gua kan Tebo. Muncul lagi nama baru kan. Ya biar semua viewer lo tahu kan kalau lo juga punya nama Bukit gitu maksudnya kan. Kepanjangannya Bujang Karbit. Bujang Karbit. Babi anjing. Satu lagi ada teman saya dari, ternyata deket ya kita ya, Tong. Iya, selama ini deket tapi nggak pernah jumpa kan. Iya benar. Pak, 20 menit lah. Kurang lebih lah 20 menit sampai 30 menit. Iya sih. Jumpa-jumpa terakhir udah mau balik lagi nih kan. Oh iya. Ya itu nggak usah diinfokan lah. Biar jadi gimmick aja gimmick. Ada Letong di sini. Kan nama asli lu? Nama- Gua sampai sekarang nggak tahu lah. Lo Letong sama lah nama lapangan kita Iya. kan gitu. Kalau nama asli Riko Yanuar. Riko Yanuar. Bagus sih, bagus namanya ya. Nama aslinya bagus, pembelian orang tua kan. Mm-mm. Nah itulah nama lapangannya Letong. Kepanjangannya apa itu? Panjangannya apa? Aku juga nggak ngerti tuh dulu si senior itu ngasihnya. Jadi filosofinya itu diambil dari kondisi di lapangan karena beliau dulu ini habis selesai operasi mengikuti satu pelatihan dan kondisi fisiknya melemah. Oh. Nah, jadi letong itu kan tai sapi, Iya. lembek. Nah, gitu. Kalau Kritol, oh iya, kalau Kritol nggak usah di keriting. Tolol. Tolol. Keriting tolol. Kalau Tebo nggak ada singkatan, cuma mencerminkan gua aja gitu. Kalau dulu kan terkenal Tebo tuh anak genderuwo kan. Wih, Ada, jadi dulu zaman booming tahun 2000 berapa gitu. Karena gua selalu menyendiri kan. Kalau misalkan lagi pas di lapangan dulu gue menyendiri aja gitu. Jadilah terbentuk nama Tebo, cerminan lah. jadi terwujud sampai sekarang ini ya. Ah iya benar. Karakter anak genderuwo jadi buat podcast tentang horor gitu ya. Oh iya juga ya ternyata. Masuk. Nah, jadi mereka berdua ini teman saya dari Medan, dari Ya. Sumatera. Kritol ini dari Sumatera, asli Medan. Sumatera Utara gitu lah. Sumatera luas Oh iya, masalahnya. dari Sumatera Utara. Terus dia kuliah di Jogja. Nah, kalau Letong ini dia Pujakesuma ya, Putra Jawa aslinya, Putra Jawa, Jawa. kelahiran Sumatera. Kalau Enggak, kalau gue tepatnya di Lampung, Sumatera juga oh, kan. Sumatera, dia kan Pujakesuma, kan? Iya. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Ya tapi Sumateranya di mana Oh, iya disebutin benar, kan. ya benar. Salah gua. Sekali ini gue yang salah. Kalau gue Putra Jawa asli, lahir di Jawa. Cuma entah kenapa pas ke Jogja dulu, terus gua lama di secret kalian. Nah, pulang ke Jakarta nggak bilang kulo, bilangnya awak. Bawa suasana. Terbawa suasana. Kebawa-bawa gitu. logat-logat Sumatera Logat berarti. Sumatera karena 90% kan di sana. Iya. Iya kan 80-90% kan di sana orang-orang Sumatera. Gerobak-gerobak pasir itu. Nah, gua Gerombolan Batak payah diusir. Iya. Nah tadi kau sempat cerita ya, gue bilang kita rekam aja lah, karena ceritanya berhubungan dengan tanah Sumatera. Tapi sebelum masuk ke sana banyak tadi ada cerita-cerita lain yang pendek-pendek gitu. Sebelum masuk ke masterpiece-nya nih, karena yang cerita yang diceritain terakhir ini berhubungan dengan gunung yang ada di sana, Sumatera Utara. di Sumatera Utara kayak gitu. Tapi sebelum masuk ke sana kita cerita dulu ya. Oke, itu sih singkat sih. Itu sebenarnya pengalaman kita, hanya saja tempatnya yang kita bedakan gitu. Jadi saat itu ada kita lakukan pendakian Gunung Lawu untuk satu pelatihan buat teman kita, adik-adik kita. Hanya kita melakukan skenario atau konsep yang berbeda saat itu. Sebentar.
kok bahasanya kayak lagi presentasi tol. Oh iya. Formil kali. Formil kali bahasamu ya. Oke. Nggak ada peserta sini ya. Nggak ada. Cuma kita bertiga Ya, sih ya. kita bertiga. Di pinggir sawah ya. Iya, kayak ngomong tadi. Iya. Tiba-tiba formil. Sebenarnya cocoknya emang komedi nih. Iya. Cerita horor ini ala komedi berarti ini. Iya benar. Emang ini horor komedi kok Horor konsepnya. komedi ya. Jadi singkat cerita itu kita melakukan pendakian tuh. Temen saya tuh namanya Kele, Lembu, Koplak, Pentol. Ya mungkin nama ini aneh memang ya. Aneh karena emang semua menggunakan nama lapangan. nama lapangan. Saat sekitar jam 8 malam habis Isya itu melakukan perjalanan menuju ke pos 4 tuh lewat Cemoro Kandang. Ternyata di pos 1 itu Ini kau ada di dalam kelompok itu atau terpisah? terpisah. Kita di jalur Cemoro Sewu. Berarti niatnya ketemu di atas ya. Ya dibagi 2 tim ya. Dua Bagi tim. 2 tim. Satu lewat Cemoro Sewu, satu lewat Cemoro Kandang. Ya. Nah, kondisimu dulu nih di Cemoro Sewu. Nah, waktu tim yang di Cemoro Sewu itu ada 3 orang waktu itu, ada Letong, Cegop dan saya sendiri. Nah, kebetulan pagi harinya, malam hari itu saudara kami Letong tuh harus pulang dulu ke Jogja karena ada kegiatan lain, tinggal berdua. Akhirnya kita melakukan perjalanan pagi hari, berbeda dengan Cemoro Kandang. Oh, beda waktu ya? Beda waktu. Karena kondisi yang di Cemoro Sewu itu saya sendiri dalam kondisi kurang fit, demam saat itu, dan Cegop itu sakit gigi. Jadi udah nanti dulu lah, tunggu agak enak dulu gigi ini kan. Akhirnya pagi jalan, kita coba jalan sampai di pos 2. Fisik saya itu kacau. Saya coba apa istilahnya itu, aklimisasi dan penyesuaian lah dengan keadaan fisik dan di alam situ. Lari naik turun sama push up. Ternyata perbuatan saya itu membuat Cegop ketakutan. Dia kira saya kena hipo atau apa gitu. Dia ilusi. Ini ilusi. Kau kenapa Tol? Gak apa-apa bang, aku nyari keringat. Enggak, kau ini bahaya nih, kita harus turun ini. Akhirnya kita turun. Dia parno, bingung gitu. Jadi nggak jadi lanjutkan perjalanan ya. Gak jadi. Karena memang kawan saat itu ada sakit-sakitnya memang itu. Sebenarnya saya yang sakit, ternyata dia lebih sakit. Oh, mungkin kan sakit gigi kan berpengaruh sama otak. Psikologinya terganggu jadi. Benar-benar. Akhirnya kita putuskan turun, tapi kita nggak ke base camp. Di atas base camp sedikit. Kenapa nggak ke base camp? Rasanya malu. Baru naik udah turun nih orang gitu kan. Kita nggak camp aja lah di samping-samping sini gitu. Nah, singkat cerita esok harinya kan kita nunggu teman-teman yang dari Cemoro Kandang turun. Akhirnya mereka turun sampai kita ketemu. Mereka cerita, ada apa kok nggak sampai puncak? Berarti mereka juga nggak sampai puncak. Yang Cemoro Kandang sampai puncak. Oh, Cemoro Kandang sampai puncak. Karena kan itu jalur dari kanan, lintas mereka ya. turun Sewu ya, lintas. Kenapa nggak sampai puncak? Kami ngedrop, kami sakit. Gitu. Kami juga sebenarnya ada kendala kemarin gitu. Kira-kira buka cerita tentang perjalanan mereka. Mereka jalan jam 8 katanya, sekitar jam 10 atau jamnya saya lupa. Tapi antara pos 1 lah kejadian itu. Malam ya. Malam itu mereka mendadak berhenti karena ada sesuatu yang menghalangi perjalanan mereka, dan teman satunya pun merasakan hal itu. Namanya Lembo. Akhirnya mereka coba komunikasi. Oh, lihat nggak Bu? Ada sih, kayak gitu. Apa itu? Permen sogus, kayak gitu kan. Sambil dia senyum. Iya. Karena ini anak ini unik dia ya. Dia seneng dengan hal-hal seperti itu. Malah nyari dia. Tapi kalau lebih seram dari wajahnya, dia takut. Gitu ya. Bedanya di situ. Patokannya di sini ya. Patokannya situ. Akhirnya mereka istirahat, menghargai permen sogus tadi untuk tidak melangkahi jalannya kan. Lalu setengah jam kemudian mereka cek lagi, masih ada. Akhirnya mereka putuskan tuh ngecamp aja. Ngecamp karena nggak bisa tidur kepikiran tentang permen sogus. 2 jam kemudian dicek lagi nih yang masih Lembo. Ternyata masih ada. Permen sogusnya masih ada. Kayak mana ini?
Bilang kita istirahat aja lah, besok pagi aja lah, bahaya nih, kita tabrak dia nanti, marah pula dia kan. Gitu deh. Berarti padahal niat awalnya itu mau naik pada malam itu ya rencananya ya. Iya, mendekati puncak gitu, karena Hmm. memang targetnya itu kalau bisa di puncaknya pagi gitu. Oh, oke, sih. Akhirnya mereka melakukan pendakian di pagi hari. Setengah mereka perjalanan ketemu dengan rombongan bapak-bapak sepuh lah, ibu-ibu. Mereka bawa kambing, Oh, kambing ini apa? Sajen. Sajen. Sajen, Ya, ya. pertapa-pertapa gitu lah ya. ya, Ya. apa istilahnya, pemberian Ritual lah, ritual. Ritual. Nah, Lau kan dikenal tuh dengan kegiatan ritualnya. Nah, karena bapak ini fisiknya ya namanya umur ya, Hah? mereka ngeret kambingnya kesulitan, akhirnya minta tolong sama teman-teman tadi, Mas tolong dulu, boleh bawakan kambingnya gitu. Dengan senang hati mereka bawa, Iya. karena harapannya dapat daging nih kan. Kapan lagi makan daging di puncak ini kan. Akhirnya mereka bantu rombongan dari bapak-bapak dan ibu-ibu ini sampai ke Argodumi lah ya, apa namanya saya lupa itu. Sampai dekat dengan puncak, mereka eksekusi kambing, ritual segala macam, kepalanya diambil, dagingnya dikasih. Ternyata cita-cita mereka tercapai. Dan terjadilah pelantikan hingga mereka turun dan sampailah di Cemoro Sewu. Berarti si rombongan yang sepuh-sepuh itu cuma ngambil kepalanya aja. Iya, ambil kepala aja. Bisa sempat mereka nguliti kambing di atas ya. Wah, itu dia. Itu yang nggak terbayang sama saya itu. Apa yang terjadi hari itu? Itu yang nggak saya tanya memang kan. Nah, Yang penting, karena kenapa nggak aku tanya? Karena begitu mereka turun, mereka nawarkan daging, yang kupikir aku makan dulu lah gitu. iya. Jadi kulitnya itu bodo amat lah kan. Yang penting dapat daging kan itu dia. Oh, daging sisa-sisa sesaji. Iya. Iya. Mudah-mudahan dia baca Bismillah. Kalau nggak, Iya, motongnya baca bismillah. baru kepikiran sekarang. baru kepikiran itu. Tapi alhamdulillah ya tidak terjadi apa-apa kan dengan apa Iya. rekan-rekan yang ikut makan daging tersebut, karena kan memang daging itu awalnya untuk persembahan kan gitu. Iya, untuk sesaji. Dan gue rasa sih permen sugusnya itu juga ngalangin ya, karena mau ada acara besoknya kan, mau ada ritual besoknya kan, makanya ditahan lah biar bantuin gitu. Oh, Ya kan kalau mereka naik saat itu mungkin nggak ketemu ya. nggak ketemu kan, nggak dapat Iya, daging juga, nggak dapat kan. daging Nggak juga, dapat kan. daging juga kan. Berarti si Sogusnya ini tahu juga, wah besok ada kegiatan ritual nih kan. Kayaknya bapak-bapak itu kasihan nih kalau geret kambing kan, makanya perjalanan si teman-teman ini dihadang dulu kan, Oh, supaya iya, besok benar. bisa bareng, bisa dibantu kan. Iya. Gitu Makanan- mungkin ya kan. Ya kan kata sugusnya kan, Mbah, makanan apa, Bah? Wih, makanan apa nih? Wih. Terus jangan-jangan Jangan alang-alangi. permen sogus ini sebenarnya kepikiran dengan Kritol dan Ceko belum makan. Makanya itu malah itu gitu ya. Biar mereka dapat daging ini, saya halangin jalannya ini. Iya. Ini namanya kode alam. ya. Kode alam. Kode alam. Kode alam dan kode gaib. Nah, terus selain di Lawu, karena kan iya beberapa kali pendakian lah ya, pasti banyak banget pengalaman-pengalaman yang ya sebenarnya sih horor, cuma kita kadang suka nggak sadar gitu. Iya, Kayak termasuk salah satunya yang di Sumatera Utara, Gunung Gunung Sinabu. kayak gitu. Tadi sempat cerita, gue bilang tahan dulu deh yang ini. Tapi mungkin sebelum ke situ ada juga sih kejadian yang di Lawu itu ya kan? Bagus. Tadi Ya saya nggak? udah hampir kehabisan ide, Anda masuk bagus. Enggak, memang di waktu lain, enggak bersama dengan hari itu kan. Yang mungkin adik-adik kita juga yang mengalami kejadian di situ. Oh, di Lawu itu. Dia sama di Lawu, tapi beda kegiatan lagi kan. Oh, beda gitu. kegiatan. Orangnya pun beda lagi, sebagian beda begitu. Ya, ada Gitu. beberapa kejadian di Gunung Lawu. Kalau aku sih, aku pribadi ngalami ketika pendakian tuh nggak begitu ngerespon sih tentang hal itu. Oh, ya. Karena itu mengganggu mental saya sendiri kan. Kalau udah takut nih, aduh, nggak tahu ngadunya ke siapa kan. Sebenarnya takut sama kayak gitu, makanya nggak mau ngerespon. Cuma ya karena namanya di hutan, teman-teman nih iseng lah ketemu hal-hal kayak gitu itu iseng cerita gitu.
ada yang diganggu jalannya, di sliding tackle gitu kan, kayak main bola gitu kan. Misalnya Itu pas jalan ya berarti. pas jalan, Pas turun ya kalau nggak salah ya. pas turun itu dari Udah dari puncak Lawu kan turun tapi via Candi Ceto ya, Ceto, Candi Ceto Ceto. ya. itu 2021, belum lama. Belum lama lama. berarti. 2021. Ini kau ikut juga pendakiannya? Iya. Ah. Kebetulan paling tua nih kan gitu. Oh, iya. Senior. Senior. Nah, Menior ya. nah, udah menior berarti. Iya. Jadi harus mengkondisikan si orang yang suka, yang bisa lihat kayak gitu sama yang nggak bisa lihat, yang Oh, ketakutan gitu. Iya. Saya sendiri pun ketakutan akhirnya saya jalan duluan tuh, ninggalin tuh. Terus ada yang sebelumnya lagi tuh di Lau juga tuh, yang mungkin lebih, beberapa orang mungkin sering alami itu jalannya di situ-situ terus. Oh, Nah, muter-muter. muter-muter. Itu rombongan Bengek ya, Si Bengek. Bengek, Jonolono waktu itu. Ya itu kasus-kasus yang ada di Gunung Lau itu memang, ya Lau asik untuk cerita horornya. Lalu punya sisi mistis tersendiri lah gitu. Ya disampingkan setiap kita bangun tenda atau jalan tuh pasti selalu ada dupa kan. Ya beberapa mengalami keadaan mistis seperti itu hampir setiap kejadian, setiap kegiatan pendakian tuh ada aja lah istilahnya cerita-cerita yang mengganggu perjalanan kayak gitu. Mungkin karena sifat halu mereka, rasa takut, atau ada hal yang lupa sebelum pendakian ya. Mungkin kita memang perlu istilahnya kulonuwun ya kalau dalam istilah Iya. Jawa ya. Kulonuwun ke satu alam bebas gitu ya, dengan doa itu penting sih. Karena setelah kasus-kasus mistis ini kayak yang kejadian diputar-putar itu, mereka sadar dengan kondisi itu, lalu mereka berdoa, terus jalan tuh Kebuka ketemu. gitu ya. Kebuka Oh, gitu. gitu. Pandangannya kebuka lah intinya Iya. gitu. Iya. Ya selama ini kayak ditutup gitu lah ya. Kalau saya sih pengen cerita ini yang saya alami sendiri. Ah, masuk ke tema aslinya. Iya. Ini masuk ke cerita aslinya karena cerita ini yang bakal gue jadiin judul. Ya mungkin ada yang banyak nanya, ini kok judulnya begini tapi ceritanya kok belum nyampe ke cerita. Nah, ini masuk nih ke ceritanya nih. Oke, siap. Tapi balik lagi, jangan formal banget, Bah. Oh iya. Iya. Suka lupa diri. Iya. Tarik kopi dulu ya. Tarik kopi. Oke. Heeh. Tarik kopi, tarik rokok. Kadang kebawa suasana soalnya ya kan. Iya loh, padahal kayak ngobrol biasa, makanya rada-rada nggak mau gue pakai video gitu. Nah makanya gue nggak pakai kamera, gue cuma pakai handphone, jadi biar nggak ke distract. Jadi kayak ini loh, apa, demam kamera. Oh iya. Demam. Dari ukuran pun beda ya. HP kecil, kamera besar. Kalau dilempar pun rasanya juga sakitnya beda. Ini mau dilanjut gak cerita? Oh iya, cerita. Wah, ini langsung dibubar cerita. Jadi itu Gunung Sinabung namanya itu. Ya, sudah pasti banyak yang tahu Gunung Sinabung. Yang sekarang masih Aktif dan Aktif. meletusnya. ya Masih ya? Masih ini ya? Erupsi ya? masih erupsi. Statusnya juga pokoknya belum normal intinya gitu. Belum boleh ada pendakian. Itu kejadian itu saya masih SMA sih. SMA Mus muda lah. si muda, masih ya gabung-gabung dengan anak-anak pramuka itu. Iya. Pramuka, atau kemudian diajak 2007 masuk ke 2008 kalau saya nggak salah, itu pendakian tahun baru lah intinya. Akhirnya kita melakukan perjalanan dari sekolah itu dengan didampingi senior pastinya. Kita berangkat sekitar 19 orang 19 orang, ya, saat itu termasuk senior. ya, termasuk senior. Singkat cerita kita sampai ke Tanah Karo dan kita ngecamp di kaki Gunung Sinabung itu, yang dikenal di situ Lau Kawar namanya. Lau Kawar. Ya, itu danau. Itu desa terakhirnya gitu. Oh, oke. Sebelum pintu rimbanya kan gitu. Kira kita ngecamp situ, kita putuskan tuh pendakian tuh jam 11 atau jam 12 malam. Akhirnya kita packing, bawa persiapan seadanya. Kemudian kita kumpul keliling gitu, ritual doa sebelum berangkat. Nah, kebetulan saya dengan teman itu, si Ijal namanya, kita pengen kamar mandi, kebelet kencing. Kebelet kencing. Saya izin nih, ini karena rasa pengennya ke puncak Sinabung itu, saya permisiin tuh satu-satu. Kak, aku kamar mandi mau kencing, jangan ditinggal ya. Gitu. Bang, aku kamar mandi mau kencing, jangan tinggal.
bro gitu juga, sama seumuran gitu kan. Ya udah sana. Akhirnya kita kencing, palingnya sekitar 1 menit 2 menit, ya sampai 5 menit lah. Kita balik, hilang tuh rombongan tuh, yang rombongan tadi tuh. Ya ini orang kemana kok, tinggal aja kan gitu. Ada rasa emosi juga kan, nggak setia kawan orang ini gitu. Aduh, rasanya kecewa, campur aduk segala macam. Wah, kita dikhianati nih bro gitu. Gimana ini? Ayolah kita kejar aja yuk, aku pernah kok kesini gitu. Oh, si Rijal nih. Si Ijal. Si Ijal Nah, ini. yakin kok Jal, nanti nyasar kita. Udah aman, tenang, coba dulu lah gitu. Kita jalan, kita ambil air lagi kan. Karena kan air di teman-teman tadi kan, Oh, dititipin berarti kan. barang tuh semua di bawah ya? Enggak, tas-tas kita sandang. Oh. Cuma ada air yang kita pegang tuh kita titipin gitu. Oh, Tapi pada saat itu sudah buka tenda kan di situ ya? Sudah. Atau gimana? Mau Kita berarti? berdiri, kita tinggal gitu. Itu cuma bawa peralatan secukupnya lah. Oh, Kayak oke. jas hujan gitu kan. P3K, air minum sama snack gitu. Pada salah perjalanan ke puncak tuh mungkin 6 jam atau 8 jam lah gitu lah. 6 sampai 8 jam. Mungkin ya. Karena saya sampai detik ini masih belum sampai sana. Belum sampai puncak nih. Iya, udah mencoba yang kedua kali gagal. Itu nggak tahu apa kenapa. Emang nggak boleh di tanah sendiri kali. Kayaknya gitu. Iya kan gitu. Jadi macan di perantauan. Perantauan, harimau sinaga, sibuan bukan sinaga. Nah, terus kita coba ngejar tuh rombongan. Ternyata feelingnya temen saya tadi si Jal, kayaknya kita nggak bisa kejar lagi nih. Aku takut lupa jalan gitu. Ini udah sekitar berapa jam perjalanan? Belum, kita baru naik sedikit sih, baru 15 menit kayaknya gitu. Boleh jalan. sekitar 15 menit. Nah, Nah, pas masuk hutan langsung menciut. menciut. Karena Iya. rombongan tiba-tiba selek. Awalnya kan tadi ramai itu yang naik kan karena tahun baru. Kita jalan tetap sepi gitu. Wah nggak betul nih kan. Kita tenda aja lah, tidur aja lah gitu. Akhirnya kita balik tenda. Balik ke tenda, iya ada orang dalam tenda gitu. Padahal itu kita gembok. Nah, Wah kemalingan lah. Tahu tuh orangnya lari udah. Karena kita cuma berdua, yang masuk ke tenda itu orangnya gondrong ya kan. Takut lah kita masih SMA kan. Anak bayi dicekek selesai dibuang ke danau Kawar itu ya kan. Akhirnya kita biarin aja lah itu orang. berarti diliatin aja dari jauh kan? Iya. Sambil kita gimana ini ya? Jahat kali orang sini ya gitu-gitu. Itu masuknya gimana? Sobek, Oh, disobek. disobek tendanya. Bisa juga nanti buat edukasi siapa teman-teman yang daki gitu. Jangan tinggal tenda sembarangan. Ya Orang- kalau mau tinggal tenda sembarangan jangan pakai tenda bahan kain, pakai seng. Gubuk ya. Bawa bambu sekali. Akhirnya kita putuskan istirahat sambil mikir tuh. Gimana ini ya? Gak nyampe aku ke Sinabung. Ya saat itu aku berpikirnya teman-teman jahat gitu kan. Ditinggal lah. Tega sekali mereka ini. Luar biasa, saya udah mempersiapkan diri nih. Main tinggal-tinggal aja orang ini. Gawat gitu. Sedih rasanya gitu. Iya. Padahal belum setengah perjalanan kan, masih di bawah. Masih di bawah. Tenda itu masih kelihatan di situ. Keramaian masih kelihatan di situ. Ya akhirnya besoknya sekitar jam siang ya. Siang atau menjelang sore gitu. Oh berarti ini mereka ke atas ngecamp juga apa enggak? Enggak, mereka cuma summit, mungkin lihat pemandangan. Kalau dulu kan foto pakai tustel ya. Nah, kan nggak banyak selfie nggak ada, jadi nggak lama berarti. Akhirnya mereka turun langsung ke tenda dan marah ke kita gitu. Kalian ini kemana aja? Dicariin dari tadi malam, malah tiba-tiba udah enak aja kalian tidur gitu. Kita udah kerepotan nyari kalian tuh, gitulah kan. Maaf nih bahasanya, logatnya ikutin kondisi sana gitu kan. Enggak apa-apa. Nggak apa ya? Enggak apa-apa. Lu ngomong pakai logat biasa aja juga enggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Enggak apa-apa lah. Kita bingung kan. Kenapa orang ini kok ngamuk gitu. Bang kenapa bang gitu. Kenapa lagi kau bilang kata gitu kan. Salah kami apa bang? Si kotanya lagi salahmu apa gitu kata kan. Tambah bingung berarti Makin kalian. bingung. Kami nggak tahu apa bang. Kalian semalam kemana? Kami nggak kemana-mana. Kami di sini aja. Kita kan naik sama. Kok kalian bisa turun duluan? Kami nggak pernah naik bang. Kami nggak pernah naik bang. Kami tuh mau naik, tiba-tiba rombongan kita udah nggak ada. Aku bilang itu. Akhirnya kan siapa yang marah-marah tadi itu diam kan. Maksudnya gimana? Bang malam itu kita kan 19 orang.
kami berdua izin kamar mandi. Semua tak permisiin bang. Semua bilang iya cepet katanya gitu. Semua kan kakak-kakak semua kan tak tanya juga di situ kan. Ada saya permisikan kak. Ya ada, cuma waktu mau berangkat tuh mereka hitung jumlahnya 19. Harusnya 17 kan, karena kami nggak ada 2 kan. Sebelum berangkat tuh mereka doa memang. Doa dan hitung ulang itu 19 jumlahnya. Nggak ngahin muka kamu di situ? Nggak ada. Nggak, mereka nggak merhatiin. Nah, pokoknya hitung 19 aja. 19 terus langsung jalan. Baru pas jalan, salah satu dari rombongan namanya Marujar tuh bilang ke senior, bang, Ijal sama Bang Jul duluan gitu. Dia ngelihat kami jalan duluan. Akhirnya namanya senior ini kan kok duluan dikejar. Coba kejar ayo cepet gitu. Yang kalau nggak salah Bang Dedi namanya. Dedi ngejar kami dan di shelter, namanya itu saya shelter ya, kayak pos-pos gitu ya. Mereka juga tanya, lihat 2 orang nggak, pendek gemuk, agak ikal, satu lagi cungkring, agak tinggi gitu. Oh ada bang, tadi jalan duluan gitu. Makin percaya dong kan. Ngejar lagi, ngejar terus. Setiap pos mereka singgahin, mereka tanya. Bahkan ada orang pos itu yang bilang, tadi juga bilang kok ada rombongan 17 orang di bawah gitu. Mereka nitip juga katanya. Mereka jalan duluan gitu. Jadi udah titip pesan sama yang di shelter selanjutnya gitu ya. Shelter itu. Tapi kan kita nggak ada nitip, kita kan di tenda kan gitu kan. Akhirnya sampai ke puncak, mereka nyisir di puncak tuh. Dari sekian ratus pendaki itu nggak ketemu. Si senior ini bilang nggak ketemu dan sudah frustasi juga. Apa yang harus saya tanggung jawabkan ke orang tuanya gitu kan. Dengan frustasinya dia turun, akhirnya jumpa kami itu, makanya beliau meledak. Dia kira kami naik terus turun duluan gitu kan, tanpa ada koordinasi, nggak ada kekompakan. Itu yang dia marah. Dan ternyata kita nggak pernah sampai puncak. Kita dalam mimpi mungkin tuh. Kita dalam tidur yang enak sebenarnya dalam tenda kan, tidak melakukan pendakian. Itu yang saya bingung. Terus siapa bang? Siapa itu Marujar yang berangkat, yang kamu lihat 2 orang berangkat itu? Kemudian pos-pos yang ditanyain itu, mereka itu siapa? Bisa menjawab bahwasanya kami duluan. Akhirnya hening lah suasana di situ. Hening. Terus si senior ini bilang, ya udah kita doa dulu dah katanya gitu. Akhirnya baca doa. Mungkin ini alam yang kita tidak tahu, yang tidak kasat mata. Ada istilah orang sana bilang orang bunian. Oke. Yang dapat. Ini ya. Nah, bunian itu kan ada yang bilang itu dia benar pure jin 100%, ada yang setengah-setengah. Bukan sepenuhnya jin, karena mereka juga berinteraksi sama manusia yang lain. Kadang turun ke pasar, berbaur lah gitu. Tapi nggak ada yang tahu kalau itu tuh bunian gitu. Cuma memang ada beberapa daerah yang dia mencirikan bunian itu, dia nggak ada, apa sih ini namanya ya, yang di bawah garis hidung ini, yang di atas mulut ini garis tengah. Ini rata berarti? Nggak ada. Oh hilang? Nggak ada. Ada garisnya ya. Karena make sense juga, karena suku bunian itu dia masih bisa berinteraksi, beda sama yang benar-benar jin gitu ya, setan atau dan lain-lain, nggak bisa berinteraksi secara langsung. Merinding. Nah, karena suasana malam kali ya. Nah, terus yang terjadi setelah itu tuh ada cerita dari teman-teman lain nggak tentang sosok si 2 orang bunian ini? Ada. Jadi memang. Tapi nggak, sebentar dulu, itu kan kita belum tahu juga itu bunian atau apa. Soalnya yang mereka lihat kan sosoknya persis seperti Kritol dan kawannya tadi kan gitu kan ya. Wujud kami. Si Tapi kan Kritol. perawakan. Ya, perawakannya sama, mukanya sama atau enggak kan? Yang salah satu yang Maruzar tadi, dia langsung komunikasi. Kami duluan ya. Oh, gitu. Dia sempat komunikasi, bukan ngelihat dari jauh udah duluan gitu. Bukan. Ini komunikasi. Karena itu adik kelas juga tuh. Oke, lebih sih gitu. Tapi kalau pendapat gua, kalau sosok kayak gitu tuh sih bahaya sih kalau menurut gua.
Jadi takut bahaya gimana ini? Bukan bahaya untuk kelompok tim itu ketika ada yang mirip-miripin kita di tengah jalan, karena kan itu bakal mecah tim yang kayak terjadi ini kan, mecah Benar. tim. Terus belum lagi kalau misalkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu, misalkan ngejerumusin kemana kayak gitu, Nyasarkan gitu ya. nyasarin Nah, gitu nyasarin kan, kemana? ya agak-agak berbahaya kan, karena si dua orang yang mirip kau ini kan duluan, ya kan jadinya otomatis yang bawah ngejar kan. Iya, akhirnya Iya. ngejar. Padahal kemampuan fisik mereka nggak tahu kayak gimana, cuma ngejar ke depan. Ya memang ngeri ya kalau di hitungan waktu di luar waktu normal memang bedanya jauh ya. Ya, Iya. contohnya kayak ini tadi kan baru keluar izin sebentar kencing paling bisa dihitung berapa menit ya kan. Bener. Baru hitungan menit tiba-tiba udah Nggak ada. Udah udah nggak nggak ada kan. Dan juga coba ngejar nggak dapet gitu kan. Iya benar. Cepet banget gitu kan. Iya. Dari jangka waktu lo kau izin kencing, berarti kan di situ mereka langsung jalan. Estimasinya gitu kan. Kalau misalkan 5 menit lah, anggap paling lama kencing tapi nggak sampai 5 menit lah. Anggaplah 5 menit. Berarti ada jeda waktu sekitar 2 sampai 3 menit. Iya. Dan 2 sampai 3 menit untuk jalan kaki kayaknya harusnya kejar. Harusnya Harusnya kekejar kekejar logikanya. Apalagi kan mereka rombongan. dua orang ini izin kencing berdua kan. Terus si tim ini sebelum melakukan pendakian pun mereka sempat berdoa dulu ya kan, menghitung dulu jumlahnya sudah pas kan gitu Iya, kan. Secara iya. logika kan masih hitungan inilah. Iya, ada proses-proses lainnya. Berarti kau yang dilama-lamain tol. Ya, di Mungkin alam bawah sadarnya gitu ya. si Kritol ini masuk ke alam lain mungkin kan. Oh, iya. Wih, Serem kali, Beh. aduh, ini saya asli tapi udah kembali. Tapi enggak asli. Tadi beda soalnya sama yang di dalam. Wah, Waduh. rokoknya masih Samsung. Oh, rokoknya masih Samsung. Ya, itu yang paling berkesan dan pernah istilahnya rasa penasaran saya untuk mendaki Gunung Sinabung ya. Setelah berlalu sekian tahun dan saya masuk ke dalam dunia cinta halaman gitu, aktivitas pendakian seterusnya, akhirnya saya kembali lagi memang ke situ, ke Gunung Sinabung, dan itu hanya dapat setengah perjalanan. Setengah perjalanan. Nggak sampai ke puncak karena waktu itu kendalanya itu ada di tim. Saya memang udah prepare sematang mungkin, sesafety mungkin untuk bisa sampai puncak Sinabung. Ternyata ada beberapa teman yang membawa temennya lah gitu. Temannya teman biasanya Temannya itu tuh teman, iya. sering banget jadi penyakit tuh. Udah di warning sih di awal tuh. Yang safety bawa jas hujan, jangan pakai sweater, jangan pakai jeans. Oke. Oke, itu udah saya warning ke temen. Supaya temennya itu bawa peralatan yang safety. Ternyata waktu kita cari air itu, Hah? jalan kita butuh air, saya sambil istirahat, ada setengah jam kayak tidur tuh. Hah? Namanya Pandaan atau apa gitu saya lupa. Nama posnya. Iya. Gak selesai si air nih gitu. Mana airnya saya tanya. Belum penuh bang. Nah, kata si adik kelas nih kan. Berapa lama lagi? Paling setengah jam lagi bang. Emang airnya semana derasnya gitu. Ternyata air netes yang ditampung mereka. Wah ini kan dari awal udah dibilang mending isi aja tuh di Danau Laukawar gitu. Ya tapi karena orangnya beda-beda gitu kan, bukan satu organisasi dan karakter yang bermacam-macam, ya sedikit kesulitan untuk mengaturnya waktu itu. Dan ternyata turun hujan kecil gerimis. Akhirnya saya mantau, tanya satu-satu, bawa jas hujan nggak? 2 orang nggak bawa, pakai sweater, pakai celana jeans. Ini bunuh diri nih gitu kan. Udah kita turun aja lah gitu. Ya, jadi muncak bang, udah gunungnya nggak akan pindah kok gitu. Besok kita ulang lagi. Akhirnya kita turun. Setelah turun balik ke Jogja, dan ternyata Sinabung meletus sampai sekarang. Oh, berarti sampai sekarang belum kesampaian. Belum kesampaian ke puncak Sinabung. Ya pasti kondisinya juga berubah kan ketika mau naik gitu kan. Pasti. Tapi danau itu tuh masih ada sampai sekarang atau tertutup abu atau gimana? Nah, saya belum pernah sampai sana lagi. Oh, belum pernah sampai sana lagi. Gokil lah. Buat yang penasaran ke Gunung Sinabung, ya tunggu erupsinya kelar. Tunggu dibuka lagi jalurnya. Tunggu dibuka lagi jalur. Tapi kayaknya lama ya? Ya selama statusnya belum normal, mungkin ya teman-teman dari Cinta Alam Sumatera Utara Medan ya belum bisa mengakses itu mungkin ya. Oh, iya. Karena yang update mereka ya. Iya. Gokil cerita. Gue udah akhirnya dapat cerita Bunian karena gue denger cerita suku Bunian itu sebenarnya udah lama banget. Iya. Nah, ternyata dapat langsung ceritanya gitu. Salah satu ya diduga lah ya. Diduga. Diduga
Diduga itu suku, ya itu salah satu orang-orang dari Bunian. Karena beberapa hal yang kita sebutin tadi, ya ada interaksi secara langsung, interaksinya pun bukan interaksi dingin, bukan yang lewat-lewat aja gitu. Ya, gokil lah. Tol, terima kasih. Zulkiram kalau tol kan nggak ada depan. Harus lengkap. Kritol gitu. Kritol ya nggak enak lah tong kalau ya kan orang di mana-mana panggil nama belakang kan. Kau pun juga panggil nama kit kita aja kan. Iya. Kit. Bujang karbit ya kan. Babilah anjing panggilan. Tol sekali lagi terima kasih Tol. Tong, terima kasih telah menemani podcast kita. Terus buat para warga kampung, jangan lupa follow kita di Spotify, nyalain lonceng notifikasinya biar update-update terus episode kita. Terus juga di Noise, subscribe kita, nyalain juga lonceng notifikasinya. Terus juga follow juga Instagram kita, ada Wicak Tebo. Terus Zulkiram sewa mobil Jogja. sewa mobil Jogja. Kok nggak ada itu sendiri ya? Instagram nggak punya. Adanya Instagram travel. Rental mobil. Mobil Jogja. Udah oke, terima kasih buat para warga kampung. Tadi jangan lupa pokoknya follow kita. Ada Wicak Tebo, terus ada Zulkiram _ sewa mobil, terus ada Rico Monti Etika Monti di Instagram. Dan lupa follow juga Horror Session PPS karena di situ kita pasti update setiap episode yang bakal tayang. Terima kasih semuanya. Buat yang nggak suka sama konten kita, di skip aja. Terima kasih semua. Bye bye. Para warga kampung, jangan lupa subscribe sama nyalain kentongannya biar gak ketinggalan episode-episode kita. Dah, gitu aja. Udah nih, gini doang gue nongolnya. Udah aneh emang.